kelas 3C. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran mengenai penanaman konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Nah, namun sebelum itu kita harus mesti tahu dulu apa sih itu bangun datar. Nah, bangun datar adalah bangunan geometri dengan permukaan datar yang terbentuk melalui garis dan titik, sehingga membangun bangunan dua dimensi yang memiliki rumus luas dan keliling. Adapun jenis-jenis bangun datar, yang pertama yaitu segitiga, yang kedua persegi, yang ketiga persegi panjang, yang keempat lingkaran, yang kelima trapesium, yang keenam jajar genjang, yang ketujuh layang-layang, dan yang kedelapan belah ketupat. Bangun datar yang pertama yaitu segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi garis lurus, 3 titik sudut, dengan besar keseluruhan sudut adalah 180 derajat. Jenis-jenis segitiga dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan sisinya. Terdapat 3 segitiga yang berdasarkan sisinya. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki panjang sisi yang sama, di mana ketiga sisi segitiga tersebut memiliki panjang sisi yang sama. Nah, yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki hanyalah panjang kakinya itu yang sama, sedangkan panjang alasnya berbeda. Misalkan di sini 6, maka di sini juga 6, dan di sini misalkan 3. Itu yang disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, yang ketiga yaitu segitiga sembarangan. Segitiga sembarangan yaitu masing-masing sisi segitiga tidak memiliki panjang yang sama. Nah, itu yang disebut dengan segitiga sembarangan. Untuk segitiga berdasarkan sudutnya juga terdapat 3. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki sudut 90 derajat yang dimana bentuknya itu menyudut seperti L. Contohnya yaitu ini adalah contoh segitiga siku-siku. Segitiga yang kedua adalah segitiga lancip. Lancip memiliki sudut di bawah 90 derajat, seperti sudutnya 35 derajat, 30 derajat, 40 derajat, dan seterusnya. Yang penting di bawah 90 derajat itu sudah termasuk segitiga lancip. Nah, contoh yang ketiga jenis yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul merupakan kebalikan dari segitiga lancip. Apabila segitiga lancip memiliki besar sudut di bawah 90 derajat, maka segitiga tumpul memiliki sudut lebih besar dari 90 derajat. Misalkan 100 derajat, 110
mencari luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi dua. Di mana alas, kita harus mengetahui dulu panjang alas, kemudian tinggi dari segitiga, kemudian kita kalikan alas kali tinggi dibagi dua. Rumus yang kedua yaitu untuk mencari keliling dari segitiga. Rumus mencari keliling segitiga yaitu 3 kali panjang sisi, yang dimana panjang sisi setiap segitiga kita tambahkan, atau juga misalnya segitiga tersebut segitiga sama sisi, maka tinggal 3 dikali panjang sisi segitiga. Bangun datar yang kedua adalah persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, 4 titik sudut yang sama besar, yaitu setiap sudut memiliki besar 90 derajat. Jadi total sudut dari persegi adalah 360 derajat. Rumus untuk mencari luas persegi yaitu mencari luas persegi adalah sisi tambah sisi. Dimana misalkan terdapat segitiga ABCD memiliki panjang sisi 4, yang dimana karena persegi maka sisinya itu ada memiliki panjang yang sama yaitu 4. Maka luasnya itu adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, yang kedua yaitu rumus mencari keliling persegi. Mencari keliling persegi yaitu 4 dikali S. Nah, kita dapat mengalihkan 4 dengan panjang sisi dari persegi. Nah, lanjut pada bangun datar yang ketiga yaitu persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Serta persegi panjang juga memiliki 4 titik sudut, yang dimana semuanya merupakan membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi keseluruhan sudut dari persegi panjang adalah 360 derajat. Untuk rumus mencari luas persegi panjang yaitu luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, yang dimana nilai panjang kita kalikan dengan lebar dari persegi panjang. Nah, yang kedua yaitu rumus mencari keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar, yang dimana kita jumlahkan terlebih dahulu panjang dan lebarnya, kemudian kita kalikan dengan 2. Nah, yang keempat yaitu lingkaran. Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik yang pada permukaan bidang datar yang jaraknya sama dari titik tertentu. Besar sudut keseluruhan dari lingkaran adalah 360 derajat. Nah, selanjutnya untuk mencari rumus dari luas lingkaran yaitu rumus mencari luas lingkaran yaitu pi r kuadrat, yang dimana pi dapat bernilai 22/7 atau memakai 3,14. Sedangkan r merupakan jari-jari dari lingkaran. Yang selanjutnya ada rumus mencari keliling lingkaran. Rumus mencari keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi r kuadrat. Pada bangun datar yang kelima yaitu trapesium. Trapesium merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 2 sisi yang sejajar.
Trapesium juga memiliki 4 tusuk dan 4 sudut. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus mencari luas trapesium. Rumus mencari luas trapesium yaitu A tambah B dikali T, yang dimana A merupakan sisi atas dari trapesium dan B merupakan sisi bawah dari trapesium. Kemudian sisi atas dan sisi bawah kita jumlahkan dan kalikan dengan tinggi dari trapesium. Selanjutnya, rumus untuk mencari keliling dari trapesium. Nah, di sini terdapat trapesium ABCD, yang dimana rumus untuk mencari keliling dari trapesium ABCD adalah AB ditambah BC ditambah dengan CD dan ditambah lagi dengan DA. Bangun datar yang keenam yaitu jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar yang memiliki dua sisi yang sejajar dan dua sisi yang di sisi miring. Dari total sisi dalam jajar genjang adalah 4. Nah, rumus untuk mencari luas jajar genjang yaitu alas dikali tinggi, di mana alas sisi sini yang dan dikali dengan tinggi dari jajar genjang. Nah, yang kedua yaitu rumus mencari keliling dari jajar genjang. Rumus mencari keliling jajar genjang yaitu 2 dikali A tambah B, yang dimana sisi A merupakan sisi yang di bawah, sedangkan B merupakan sisi miring dari jajar genjang. Nah, yang ketujuh yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang memiliki sisi yang berdekatan sama besar, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, dan memiliki dua diagonal yang berpotongan dan dapat membagi layang-layang menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, masuk ke dalam rumus mencari luas layang-layang. Mencari luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, untuk rumus mencari keliling layang-layang yaitu rumus mencari keliling layang-layang yaitu 2 kali A ditambah AB ditambah dengan CD, di mana kita jumlahkan terlebih dahulu sisi AB dengan sisi CD, kemudian dikalikan dengan 2. Yang ke-8 yaitu belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 2 diagonal yang tegak lurus dan berpotongan. Rumus mencari luas belah ketupat yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Nah, untuk mencari luas keliling dari belah ketupat yaitu dikali S, yang dimana belah ketupat memiliki panjang sisi yang sama besar. Jadi sisi dikali dengan 4 merupakan rumus untuk mencari keliling dari belah. Nah, selanjutnya masuk pada materi kesebangunan dan kongruensi segitiga. Nah, ada yang tahu apa sih itu kesebangunan?
Kesebangunan adalah dua buah bangun yang memiliki sudut yang sama serta perbandingan panjang sisi yang sama pula. Sedangkan untuk kongruen, yaitu kata kongruen dapat diartikan dengan menempati bingkainya dengan tepat atau dapat menutup rapat. Nah, dua bangun yang dikatakan kongruen memiliki bentuk maupun ukuran yang sama persis, yang dimana sudutnya sama besar serta panjang sisi juga sama panjang. Pada bangun yang kongruen, perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama, kesebangunan. Nah, adapun syarat dari dua segitiga yang dapat dikatakan sebangun, yang pertama yaitu sudut-sudut bersesuaian sama besar. Nah, yang kedua, panjang sisi bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Sehingga dari kesebangunan segitiga, di mana saya memiliki dua contoh segitiga ABC dan segitiga DEF yang masing-masing memiliki, yang dimana segitiga ABC memiliki panjang sisi 4 dan segitiga DEF memiliki panjang sisi 8. Sehingga kita dapatkan bahwa AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF. Nah, lalu untuk membuktikan kesebangun apakah segitiga ABC dan segitiga DEF sebangun, maka kita dapat membuktikan dengan kedua syarat ini, yang dimana segitiga ini merupakan segitiga sama kaki, otomatis memiliki besar sudut yang sama. Jadi syarat satu sudah memenuhi. Dan kita lihat dari syarat kedua, yaitu memiliki panjang sisi bersesuaian yang mempunyai perbandingan yang sama. Nah, coba kita cari perbandingan dari sisi-sisi segitiga. Yang pertama segitiga, maksud saya yang pertama sisi AB dengan sisi DE. Sisi AB adalah 4 dan sisi DE adalah 8. Yang dimana 4/8 memiliki nilai yaitu dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya yaitu BC per DF. BC sisi BC adalah 4 dan sisi EF adalah 8. Sama seperti itu. Atas yaitu 4/8 dapat disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian untuk sisi AC banding DF. Sisi AC memiliki panjang 4 dan sisi DF memiliki panjang 8. Jadi 4/8 dapat juga kita sederhanakan menjadi 1/2. Perbandingannya dapat kita lihat bahwa memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1/2. Jadi segitiga ABC dan segitiga DEF dapat dikatakan sebangun. Nah, selanjutnya yaitu kongruensi. Adapun syarat dari dua segitiga dikatakan kongruen, yaitu yang pertama sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut bersesuaian sama besar. Contoh dari kedua segitiga dapat dikatakan kongruen, yaitu bisa kita lihat misalkan terdapat dua segitiga. Yang pertama segitiga ABC dan segitiga DEF, yang dimana segitiga ABC memiliki panjang sisi yang sama karena 8 dan segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Untuk
segitiga DEF juga sama, yaitu segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8. Jadi bisa kita lihat bahwa segitiga sama sisi memiliki panjang besar sudut yang sama, menyangkut persesuaian sama besar. Dan yang pertama yaitu sisi-sisi bersesuaian sama panjang. Di sini dapat kita lihat bahwa segitiga ABC memiliki panjang sisi 8 dan segitiga DEF juga memiliki panjang sisi 8. Nah, yang dimana kedua segitiga ini memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi dapat kita yang dimana syarat satu juga sudah memenuhi. Maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang kongruen. Nah, yang membedakan kongruen dengan sebangun yaitu terletak dari ukurannya. Apabila kedua segitiga memiliki ukuran dan bentuk yang sama, hal tersebut dapat dikatakan kongruen. Namun, apabila hanya memiliki bentuk yang sama, maka hal tersebut dikatakan sebangun. Namun, masih terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kedua buah bangun atau dua buah segitiga dapat dinyatakan sebangun ataupun kongruen. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi